Sugeng Enjing Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Jadi bagaimana Tilku Mandil Kentilwati sudah dapat pesennya yang tentang sang satrio? Jelas ya, sang satrio dan leluhur. Makanya yang selalu bilang bahwa leluhurmu itu sangat luar biasa ya. Ketika orang banyak yang membenci kata-kata, engkau jangan membencinya Tilku Mandil Kentilwati ya. Seperti kata-kata misalnya dukun ya, dukun. Lalu engkau membuat sebuah kata-kata nek adu rukun ya, dukun, enek sing diadu rukun. Tetapi kata-kata dukun, bahasa dukun yang artinya adalah orang yang mengerti tentang ilmu pengobatan. Makanya unsur bumi itu dialih teknologikan menjadi sebuah, dalam bahasa Latin, farmasitika ya. Farmasi dan farmasitikal. Kalau engkau tahu artinya farmasitikal, di situ ada sesuatu yang dari tanaman, ada bahasa artinya meaningnya poison ya, ada meaningnya magic atau sihir ya. Jadi ada unsur magicnya ya. Kalau nggak percaya searching aja apa arti farmasitikal dalam bahasa Latin, karena itu diambil dari bahasa Latin. Nah, jadi ada unsur magicnya, ada unsur metafisika. Kenapa videonya yang kemarin bilang unsur bumi adalah tanaman? Ya, tanaman itu unsur bumi. Makanya ada penyakit-penyakit apa itu? Gagal ginjal atau apa itu ya. Ginjal adalah ruang organ di mana ketakutan itu berada. Nah, ketika engkau mempunyai sakit yang namanya gagal ginjal, ya jauhilah makanan-makanan yang daging-dagingan dan sebagainya. Makanlah hanya H3O2, buah-buahan, selalu buah-buahan saja. Maka nanti lama-lama menurut kedangkalan yang ya mudah-mudahan akan membaik ya. Beda dengan liver ya. Liver itu emosi, hati itu berkaitan dengan emosi. Ginjal kan yang mengeluarkan racun ya. Hati itu ketika obat itu masuk di dalam hati sebelum diedarkan ke peredaran darah, maka hati itu yang berhak boleh kamu jadi obat atau tidak. Unsur magicnya di situ. Jadi ada unsur magicnya, ada unsur sihirnya, ada unsur keajaibannya. Ya, jadi farmasitikal itu bukan hanya obat, tetapi ada unsur kata bahasa yang diambil dari bahasa Latin itu sendiri, ada unsur magicnya, ada unsur keajaibannya. Ya, entah yang mentranslate benar atau salah, tapi tulisannya magic. Magic bisa diartikan keajaiban, bisa diartikan juga sebuah sihir. Jadi ada metafisika yang di situ. Makanya hatimu harus bersih. Jangan sampai ketakutan, ya kan? Makanya cakra yang paling dasar adalah ketakutan, lalu penyesalan, malu, ya, lalu kesedihan yang ada di hati, jantung. Ya, jantung berkaitan dengan hati, tetapi hati itu sendiri ya unsurnya adalah kemarahan, dan hati itu sendiri elemennya adalah elemen tumbuhan dan elemen kayu ya itu. Jadi jangan sampai hatimu itu marah, sedih dan sebagainya, karena ketika penyakit itu datang
makanya hatinya tidak bisa menciptakan sebuah keajaiban, karena rasa itu ada di dalam hati. Ya, itu ya Adil Kumandil Gendewawati tentang sebuah unsur, 4 unsur. Nah, makanya ketika kalau kita bisa menyebutnya malaikat dari bahasa yang kita pinjam, atau angel dari bahasa yang kita pinjam, ya, itu sulit sekali untuk datang ke dimensi 4, dimensi fisik. Ya, buktinya dia memerlukan bantuan manusia untuk menerjemahkan pesan-pesan dari Sang Maha. Ya, makanya ya terserah angel, ya, mau memilih siapa untuk menjadi second messenger, ya, pembawa pesan kedua. Tetapi bagi dirinya sendiri untuk menyampaikan pesan secara wujud, ya, membutuhkan banyak sekali kekuatan tenaga untuk datang ke dimensi 4, karena nggak mudah. Dimensi 7, dimensi 6 melewati dimensi 5, ya, frekuensinya berbeda. Frekuensinya berbeda. Makanya ketika ada seorang manusia yang sudah melampaui dimensi 5, di mana dimensi spiritualnya tinggi dengan samadhinya, ya, dimensi 5, maka akan mudah sekali mencapai dimensi 6 sebagai second messenger atau pewarta kedua yang dipilih oleh sang angel atau malaikat itu di dimensi 6 memilihnya. Jadi siapa yang ke tengah-tengah ini? Ya dua-duanya, yang manusia datang ke dimensi 5, si angel datang ke dimensi 5. Lalu disitulah ada wejangan-wejangan khusus, ada kata-kata khusus yang perlu disampaikan dari Sang Maha untuk kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian dunia, kedamaian manusia itu sendiri. Nah, seperti itu menurut kedangkalan spiritual yang Del Kumandil Gendewawati, kinerja frekuensi, kinerja dari unsur-unsil yang sudah Eyang ceritakan tentang A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Silakan dianalisa Del Kumandil Gendewawati, karena distraction, gangguan, ya, informasi dari satu sumber, pengetahuan dari satu sumber, maka akan membutakanmu, membutakan mata dan membutakan hatimu. Maka dua-duanya butalah mata hatimu. Ketika mata hatimu itu buta, maka engkau tidak bisa melihat terang. Yang kau lihat hanyalah bayangan. Bayangan itu terikat kuat dengan yang namanya gegek jarine, katanya nanti dan nanti. Rahayu dari Timur Bengawan.